sebagai bukti kegiatan perkuliahan. Isinya apa saja? Kemarin ke PJ atau di grup sudah dikirimkan file Excel yang isinya adalah menginput nanti tugas-tugas yang ada. Contoh, yang Muri Yusuf dengan yang Suarsi Merikunto itu menjadi tugas mandiri. Ditambah juga dengan PPT-nya, presentasi presentasi mingguan kelompok, kemudian filenya, artikelnya, dan PPT-nya itu di print out. Jadi kamu harus memprint out bagianmu sendiri. Di nomor kelompok hiji ya artikel kelompok hiji jeung PPT kelompok 1. Ditambah juga dengan rekap hasil pretest dan posttest. Bapak serahkan ke kalian, mudah-mudahan bisa dewasa ya mengerjakan itu semua. Oke, sekarang kita lihat di buku panduan terkait dengan apa saja isi dari tiap bagian dari proposal itu. Ada bagian kuantitatif, ada yang kualitatif. Nih, kalau ini untuk skripsinya, tapi yang kita pengen masuk itu adalah ketika bicara tentang struktur dari penulisan proposal yang sebenarnya nanti dikembangkan dalam penulisan skripsi. Ada bab 1, komponennya relatif sama dengan proposal. Bedanya hanya penempatan-penempatannya saja. Minggu lalu Bapak sudah mengingatkan untuk 20 artikel dan 20 skripsi. Coba ke orang tempo. Sudah dimasukkan ke dalam folder belum? Eta. Terus kumaha tuh cara menampilkannya sekarang? Karena nanti ada tugas lain, yaitu kamu harus mengisinya ke dalam sebuah format. Nanti dikasih tahu formatnya. Oke, kita lihat sekarang untuk sebuah proposal, strukturnya kan ini nih, yang kemarin kita bahas. Ada latar belakang penelitian, ada batasan penelitian. Ini untuk kuantitatif dulu. Untuk mereka yang kuantitatif, perhatikan betul strukturnya. Bedanya nanti dengan kualitatif adalah saat menulis di hipotesis. Hipotesisnya hilang. Kemudian nanti untuk bagian ini, bagian metode penelitiannya, ada kehadiran peneliti. Nanti ada di sini perbedaan-perbedaan. Kita lihat dulu saja yang kuantitatif deh. Ada latar belakang penelitian, ada batasan penelitian, bukan masalah, tujuan, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, hipotesis, metode penelitian. Metode penelitian itu isinya ada pendekatan dan jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, tempat dan waktu penelitian. Nanti kalau nulis strukturnya harus begini. Dimulai dari tentu bikin cover, mau pakai navigation pen kan bisa diklik. Covernya seperti apa, di buku pedoman ini nanti ada di bawahnya contoh atau ilustrasinya. Kemudian halaman judul, kemudian ada halaman persetujuan pembimbing, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Ini adalah bagian awal, ya. Bagian intinya itu ada A, B, C, D. Jadi tidak pakai bab 1, bab 2, bab 3 untuk proposal. Diingatkan nih dari sekarang, jangan sampai salah tulis deh gitu. Bahwa dalam penulisan proposal tidak menggunakan bab. Jadi menggunakan hanya A, B, C, D, dan seterusnya. Nah sekarang kita mau gali dari persoalan tentang latar belakang. Isinya kudu aya naon wae sih, di buku pedoman sudah dituliskan. Ini coba kalian lihat. Latar belakang penelitian. Ini yang untuk kuantitatif dulu. Sebetulnya untuk kuantitatif dan kualitatif nanti ada beda-beda tipis sebetulnya, ya. Pertama, bicara tentang pengertian. Latar belakang penelitian itu adalah bagian yang memaparkan secara mendalam tentang topik atau variabel yang akan diteliti.
serta menjelaskan pentingnya penelitian tersebut dilakukan. Elemennya, elemen itu komponen apa sih yang harus ada di dalam latar belakang. Oke. Makanya kamu disuruh untuk membuka, memfile itu dibaca itu karena pengen tahu struktur yang dibuat oleh orang yang sudah selesai bikin skripsi itu sebenarnya encan. Pertama adalah konsep dasar dari topik penelitian atau kajian utama atau variabel penelitian. Latar belakang harus dimulai dengan menjelaskan konsep dasar yang mendasari penelitian, baik itu teori, definisi, atau konsep yang relevan dengan topik yang diangkat. Topik penelitian berkaitan dengan variabel-variabel yang diteliti yang menggambarkan fokus utama dari penelitian tersebut. Nah, jika penelitian Anda bertujuan untuk mengukur pengaruh dua variabel dalam penelitian kuantitatif, maka topik penelitian adalah hubungan antara variabel-variabel tersebut. Itu kalau di kuantitatif. Dan variabel yang diteliti akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian ini. Misalnya, jika Anda meneliti pengaruh metode pembelajaran berbasis teknologi terhadap prestasi belajar, maka topik penelitian adalah hasil belajar siswa. Dalam konteks ini adalah bagian komponen variabel Y. Ini akan kalian harus tuliskan pada saat kamu nanti menulis ini nih. Yang pengajuan teh nih. Oke. Ini contoh sampul. Jadi di sini ada pada saat kamu nanti mengajukan judul kan sudah minimal judulnya sudah ketemu tuh di ACC-nya bagian mana. San wacan ketemu Pak Adi atau Pak Hasan? Kamu Gus Chan? Ada permasalahan dari lapangannya Pak? Enggak, main gitu. Kamu nges konsultasi Chan. Judulnya nges di aya ieu Chan. Ada judulnya ada yang tiga. Terus? Dari kualitatif. Tapi mau dirubah Pak. Konsultasi dia teh. Iya mau. Tadi kamu udah belum? Encan lagi gitu teh. Nah, pakai kudu sampai ke ACC, ade. Ini jawabannya teh ulah ambigu coba. Atos Pak ngan salit deui encan sih teh. Atos Pak ngan salit deui encan jen beres teh. Beres mah lamun guys. Semua. Ini masuk kayak nutupan kekurangan tapi jelas gitu loh. Tadi ayo tak kayak mana kita ngaku ke urusan nang kayak di ujung nang ke benang. Da aya datana maksudnya. Kan kamu ketika itu teh ditulis itu teh naon anu rek diasese teh ditulis. Sebab itu nanti berhubungan dengan pembimbingna saha teh. Walaupun kamu mengajukan tetap wae kan ada pengalokasian. Minimal kuotanya mesti seperti apa gitu. Ya. Iya teh. Nah ini nih, formulir pengajuan judul skripsi. Bisi aya nu teu paham, ieu teh naon maksudna ieu teh. Bermaksud mengajukan tema judul skripsi atau tesis dengan pokok permasalahan sebagai berikut. Judulna naon, tulis topiknya tentang apa, masalahnya apa, solusinya. Nah, naon topik teh tadi teh. Paham teh? Tadi kita contoh untuk kuantitatif. Kamu harus bedakan topik dengan judul. Nih. Nih. Jika penelitian Anda bertujuan untuk mengukur pengaruh dua variabel dalam penelitian kuantitatif, maka topik penelitian adalah hubungan antara variabel-variabel tersebut dan variabel-variabel yang diteliti akan diuraikan lebih lanjut dalam bagian ini. Misalnya, jika Anda meneliti pengaruh metode pembelajaran berbasis teknologi terhadap prestasi belajar, maka topik penelitian adalah hasil belajar siswa. Nah, iya maksudnya. Kumaha lamun dina kudu kualitatif? Nah, iya penjelasanana. Iya kualitatif ya. Laporan hasil penelitian kualitatif. Ini kalau udah mendescribe atau menjelaskan bagian akhir dari penulisan skripsi, nyata aya bagian utamanya nih. Sama tuh menjelaskan tentang konsep dasarnya,
Dalam penelitian kualitatif, latar belakang difokuskan pada eksplorasi mendalam terhadap fenomena atau kondisi spesifik yang ingin dikaji. Peneliti mengawali dengan menjelaskan konsep-konsep kunci yang menandai studi, termasuk teori atau definisi yang relevan dengan fokus penelitian. Topik penelitian kualitatif biasanya terpusat pada pemahaman kontekstual terhadap suatu fenomena sosial, pengalaman, atau proses tertentu. Sebagai ilustrasi, ngali contohnya, diberi contoh. Contoh itu salah satu cara untuk menjelaskan agar pemahaman bisa segera didapatkan. Sebagai ilustrasi, dalam penelitian mengenai implementasi budaya religius dalam membentuk karakter siswa, fokus utamanya adalah pada proses implementasi budaya religius dan dampaknya terhadap pembentukan karakter. Peneliti akan mengeksplorasi secara mendalam bagaimana fenomena ini terjadi dalam setting alaminya dengan memperhatikan konteks sosial, persepsi partisipan, dan dinamika yang muncul selama proses tersebut. Jadi pertama, pada saat kamu membahas tentang di dalam latar belakang penelitian, tadi nyebutnya ulah latar belakang masalah, tapi latar belakang penelitian, maka harus ada konsep tentang ini materi ini. Bisa tengartikan yang dibejaan cara aku mah membreakdown ini menjadi struktur struktur latar belakang penelitian. Kemudian ini bukan J berarti sebetulnya salah nih. A, B, B berarti itu. Nanti aku sabab otomatis sedikit. B, menampilkan permasalahan dengan kesenjangan. Peneliti harus mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada, yang menandakan bahwa ada aspek atau masalah tertentu yang belum dipecahkan oleh penelitian ini. Oleh penelitian sebelumnya. Ini bisa berupa kekurangan dalam metodologi yang digunakan, satu, bisa juga karena aspek yang belum diteliti secara mendalam, atau yang ketiga, karena adanya perkembangan baru dalam topik tersebut yang belum ditangani oleh studi sebelumnya. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya penelitian baru. Ini yang kita sebut dengan istilah research gap. Hah? Beda deh atuh. Novelty mah kebaruan. Nanti pernyataan novelty beda dengan pernyataan research gap. Tapi hayangnya research gap salah satunya nanti ujungnya akan bertemu dengan novelty. Ada lagi istilah lain, state of the art. Ada lagi SOTA disebutnya. Itu pernyataan tentang ya kebaruan juga dalam sebuah riset. Itu yang bagian kedua. Komponen apa saja yang harus ada di kualitatif. Itu jadi pabelitnya kualitatif. Iya, kualitatif. Tadi yang pertama adalah kudu aya konsep dasar. Oke. Yang kedua kudu aya permasalahan dengan kesenjangan. Yang ketiga, data yang mendukung. Nah, data yang mendukung ini bisa dari berbagai aspek. Salah satunya dari ketika kamu melakukan studi pendahuluan. Coba kita lihat. Data yang mendukung adalah bukti yang relevan yang memperkuat urgensi dan relevansi penelitian. Data ini bisa diambil dari berbagai sumber seperti hasil survei. Pak, boleh gitu ngabagikan angket heula keur survei? Bisa. Untuk mengetahui tentang sesuatu yang sifatnya ya. Kedua, wawancara. Ketiga, dokumentasi. Keempat, observasi. Atau studi penelitian terdahulu yang memberikan wawasan tentang topik yang diteliti. Maka kenapa kamu harus mencari referensi dari skripsi yang sudah terbit atau dari artikel jurnal yang telah terbit? Salah satunya untuk mendeteksi itu. Contoh kalimatnya gimana untuk menyebutkan ini? Bagian ini ya, bagian yang data mendukung. Oke, sebentar. Data ini bisa disajikan dalam bentuk gambar, tabel, atau grafik untuk mempermudah pemahaman dan menggambarkan kondisi atau masalah yang ada. Itu di bagian latar belakang masalah. Latar belakang penelitian. Kamu harus menyajikan secara ilmiah kenapa masalah ini perlu untuk dikaji. Salah satunya dengan menyajikan data yang lengkap. Contoh kalimat. Data hasil survei yang dilakukan di 5 sekolah di Kota Bandung menunjukkan bahwa
60% siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep matematika dasar yang memperlihatkan adanya kebutuhan untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Ini salah satu cara menyajikan kenapa harus melakukan penelitian itu. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, menunjukkan alternatif solusi atau dugaannya. Berdasarkan data yang telah terkumpul dan teridentifikasi, peneliti menyajikan alternatif solusi untuk menjawab permasalahan penelitian. Alternatif solusi ini dikembangkan secara logis dari temuan-temuan kunci yang diungkap selama proses investigasi. Solusi yang diusulkan diharapkan dapat memberikan jalan keluar terhadap isu yang sedang dikaji. Rekomendasi solusi tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan kelayakan dan relevansinya dengan konteks permasalahan. Nah, bagian kelimanya ada state of the art dengan literatur terbaru. Latar belakang harus menyajikan state of the art, yaitu perkembangan terkini dalam bidang penelitian. Itu state of the art. Jadi maksudnya harus menampilkan kajian-kajian mutakhir dalam bidang yang sedang dikaji. Hal ini mencakup tinjauan literatur yang mencerminkan penelitian-penelitian terbaru. Tetapi bedanya di dalam latar belakang penelitian, kamu tidak harus banyak-banyak mencantumkan referensi dan penelitian-penelitian terdahulu. Cukup maksimal di angka 5 saja untuk menunjukkan bahwa ini masalah itu penting loh buat dikaji karena risetnya begini. Ini akan menunjukkan bahwa penelitian ini didasarkan pada pemahaman yang up to date tentang topik tersebut. Itu yang ke-5. Yang ke-6-nya, harus ada di dalam latar belakang itu perbedaan penelitian Anda dengan riset sebelumnya. Ini yang kita sebut dengan bedanya dan novelty-nya itu. Bedanya harus dijelaskan. Dalam penelitian kualitatif penting untuk menunjukkan perbedaan studi yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Peneliti perlu menjelaskan keunikan penelitian ini baik dari segi pendekatan, metodologi, fokus studi maupun konteks partisipan yang dikaji. Maka kalau hanya mengcopy paste yang sudah ada, pasti tidak akan pernah ada novel atau non-noveltian. Non-noveltian. Novelty-noveltian maksudnya. Nah, beda novelty itu kamu boleh cek nanti di ChatGPT, bisa nanya. Novelty dalam penelitian itu dalam bentuk apa saja sih? Banyak bentuk. Beda sedikit dari yang sudah ada, itu sudah beda. Contoh ya, kalau dalam penelitian kimia ya, ketika ada percobaan menggunakan NaCl contohnya, yang satu yang sebelumnya dia pakai besarannya 0,01 gram, sekarang dia menggunakan 0,015 gram. Beda itu saja, hasilnya beda bisa beda. Hanya menggunakan perbedaan alat yang digunakan, bahan yang digunakannya beda. Itu dalam penelitian sosial seperti kita ini, penelitian sosial, memang bentuknya macam-macam. Bisa dari aspek metodologinya, bisa dari aspek fokus studinya maupun konteks partisipan yang dikaji. Contoh, yang sudah-sudah siswa SD, kamu mengkaji siswa SMP atau yang MI contohnya. Dengan bedanya itu juga dipilih. Bahkan kalau mau lebih spesifik, di penelitian sebelumnya SD-nya kelas 5, kamu mah SD-nya kelas 6 contohnya. Itu sudah beda tuh. Maka novelty yang hanya menunjukkan tempat saja itu novelty paling rendah. Jadi novelty itu juga ada apa? Ada tingkatannya. Oke. Keunikan ini mempertegas kontribusi dan nilai tambah yang ditawarkan oleh penelitian yang sedang dilaksanakan. Tuh. Oke, penjelasan mengenai perbedaan tersebut tidak hanya sekadar membandingkan metode, tapi juga menunjukkan celah pengetahuan yang akan diisi. Jadi, novelty usia research gap, benar. Yang ke-7, A, B, C, D, E, F, G. 7, di dalam sebuah latar belakang penelitian mesti ada urgensi, sumbangan, atau kontribusi, atau signifikansi penelitian. Banyak penelitian. Memang lupa. Termasuk di handap lain, novelty deh. Research question. Itu adalah, nah, sekarang pertanyaannya kita coba pakai cara-cara cerdas tapi benar.
Ini maksudnya. Ini kita copy. Ini kita copy. Ini yang kuali dulu ya, yang kuali. Oke. Kita masukkan ke dalam Word. Oke. Siapa yang kualitatif? Nanti nama judulnya. Oke. Judul proposalnya adalah penelitian naon situ bacakeun, internalisasi nilai sopan santun melalui metode ibroh namanya. Tulisannya ibrah. Terus di Islam gimana tuh teh? Jakarta mana sih teh? Lega gitu teh. SMK Islam Al-Hikmah Kecamatan naon? Ah, eta penting mah eta. Pasanggerahan Jakarta Pusat. Oh, Jakarta Pusat. Nah Jaksel. Jakarta Selatan. Ya baik-baik nih caranya nih. Ya masalahnya lamun kamu ngerjakeun sejen ayeuna teu merhatikeun salah sorangan lamun teu ngarti. Judul internalisasi. Oke. Perhatikan baik-baik caranya. Apa yang harus disiapkan oleh siapa teh? Abu. Ketika kamu mau menulis ini, apa yang kamu harus siapkan nih? Kamu kan sekarang mau riset nih. Mau nyusun proposal. Apa yang kamu harus siapkan? Nih, yang harus kamu siapkan itu pertama adalah nih, referensi. Baik dari buku, kemudian artikel ilmiah atau skripsi. Ini wajib kamu kumpulkan. Baik dalam bentuk PDF ataupun juga buku fisik. Harus ngumpulkan buku. Jangan lagi berjalan baru ngumpulkan buku ya, salah itu. Salah, keliru. Kumpulkan referensi dari sekarang. Pertanyaannya, Pak, buku non wae nu kudu ku abdi dibaca gitu. Terus tentang apa saja yang harus saya baca, artikelnya tentang apa saja, skripsinya, lihat baik-baik. Ini yang biasanya kamu suka lupa. Coba kita cek judul ini di Google Scholar. Nah, pertama kamu cek secara digital, cek di Google Scholar dulu, GS ya, simpan di GS. Contohnya ini, kita tulis Google Scholar. Terus kamu masuk ke akun ke website Google Scholar. Kalau yang berbahasa Indonesia biasanya tulisannya Google Cendekia. Kamu tulis klik judul seperti ini saja dulu, tidak pakai tempat, tapi nanti bisa pakai distingsi, pakai tempat. Nih, ada nggak yang membahas tentang sopan santun? Kita harus custom dulu time-nya minimal di 10 tahun terakhir. Ini pasti jadi beda nih. Lihat, ini 6.910. Kalau kamu batasi 2014 atau 2015 sampai 2025, ambil saja contoh 10 tahunnya itu dari tentang waktu itu. Kamu searching dari sekian jadi 6.320. Ngurangannya. Tadi berapa? Hah? Tuh pokoknya sekene dia sekene aing kata kode. Nah, 6.320. Nah, sekarang coba lihat kalimat yang kata nate aya beda-beda tipis.
Dan itu bisa jadi bahan rujukan kamu. Lihat, strategi internalisasi nilai-nilai PAI dalam membentuk karakter siswa. Pak, lamun judul kieu bisa terjadi rujukan saya. Bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, kalau ternyata tidak ada yang lain kecuali ini. Tapi kalau memang ada, jangan dulu diambil. Maksudnya, lihat judul kamu teh, fokusnya di mana? Internalisasi nilai sopan santun dan metode Ibroh. Kuncinya dua sebetulnya. Sopan santun, metode Ibroh. Nilai sopan santun dan metode Ibroh. Berarti kalau mau fokus di itu dulu. Coba lihat. Belum lagi kalau misalkan mau dispesifikasikan di SMK. Aya henteu gitu. Nu judulnya persis sarua atau beberapa variabel yang sama terkait dengan itu. Nih, kan tapi aya oge judulnya teh kieu. Internalisasi akhlak sopan santun. Lain nilai sopan santun. Memang persis sama, tapi maksudnya ada konten yang samanya, yaitu sopan santunnya. Ini boleh diambil. Kita tidak perlu membatasi SD, SMP, SMA-nya. Ada lagi metode internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter pada boarding school di MTS Terpadu Al-Hikmah. Beda. Apalagi terkait dengan Ibroh. Nah, ya Ibroh mah. Ada Ibroh itu sebetulnya hanya bagian kecil dari sebenarnya tali. Metodenya itu bagian dari kecil sekali. Termasuk ada istilah lain selain akhlak sopan santun, oke, ayat bersikap sopan santun. Oh. Pokoknya setiap materi yang ada bisa dijadikan sebagai penelitian terdahulu. Tetapi dengan catatan tadi, kamu harus pintar mendeteksi mana kalimat yang sama dari variabel di judul tersebut. Makanya dilihatlah di dalam penjelasannya ada nggak kata-kata ini. Tuh, lihat. Di setiap bagian dari judul ini itu suka ada penjelasan tentang sopan santunnya. Nih, sopan santun. Tapi dia tidak menjadi core. Core itu inti. Dia hanya bagian dari saja. Ari kamu kan menjadikan sopan santun itu core-nya, intinya gitu. Makanya ini bisa diambil nih, Ustaz. Walaupun di sini ada santri dan kitab Taisirul Kholaq di Majelis Ta'lim Tarbiyatul Atfal. Yang SMK-nya belum kita cari. Tapi di sini ada nih, internalisasi nilai-nilai akhlak Islam dalam membentuk karakter siswa di SMA Al-Kausar, Sumbersari, Serono, Banyuwangi. Apakah ini bisa diambil? Lihat di dalamnya ada kata-kata sopan santun, di sini ada nilai-nilai akhlak. Secara normatif bisa masuk. Secara normatif ya. Nah makanya Pak dan judul abdi itu aya nu persis sami jeung abdi. Memang mungkin nggak ada, mungkin saja tidak ada. Tapi ketika ada yang berarsiran, itulah yang kita sebut dengan penelitian terdahulunya. Tuh. Sekarang kalau mau lebih mendalam nih, lihat nih, yang tentang nilai sopan santun ayat tuh. Peran guru dan orang tua dalam internalisasi nilai-nilai sopan santun. Ayat tuh sopan santun, nah, boleh dibaca? Ya, hanya dibaca dulu saja. Karena boleh jadi tidak sesuai konteksnya. Yang tentang Ibroh ayat ke, coba kita lihat. Di sini tidak ada yang langsung tentang Ibroh. Tapi kalau mau metode Ibroh, nah coba kita lihat metode Ibroh ayat ke ngebahas itu. Banyak yang ngebahas Ibroh. Kalau kata-katanya langsung, ya langsung dengan katanya, kamu akan temukan banyak referensi sebenarnya. Nah ini yang perlu untuk dibahas gitu. Bagaimana caranya supaya ini menjadi bagian dari hasil riset kamu? Pertama, contoh ya, ini diklik dulu nih. Diklik dulu, kamu download filenya. Ini baru artikel, belum skripsi. Ya, belum skripsi, baru artikel. Nah ini, kalau ini mah berarti skripsi, tesis gimana? Tesis. Pak, boleh gitu tesis kan habis skripsi, Pak? Tidak mau. Halus we. Download saja. Ini kemungkinan tesisnya full text. Kalau nggak full text, tuh 200 genap berarti full text. Full text. Ya. Nah, hiji heula tah minimal boga naon? Boga bahan tadi. Tak
lamun arek bahan teh di kita diberi kode berdasarkan tahun. Jadi biar ketahuan sesuai atau tidak tahun. Ya. Mungkin namanya kita hapus, nggak perlu juga namanya. Cara pengkodean untuk memudahkan kamu dalam melakukan riset. Bahan skripsi. Gitu kan. Hiji dah menang. Kalau akan dibaca lila deui. Kumpulkeun heula, itu maksudnya. Cari yang kedua nih. Membentuk akhlakul karimah melalui metode Ibroh Mau'izoh. Oke, ada bukunya malah. Pak, bukunya menang. Menang. Dalam rangka apa buku itu? Untuk melengkapi. Nih buku. Bukunya memang mungkin tidak lengkap karena memang biasanya di Google Book begini kan kudu bayar. Tapi kamu bisa melakukan penulisannya secara melihat bagian yang ingin kamu kutip. Gitu. Yang kamu kutip aja mana? Tuh. Contoh, lamun metode Ibroh, di bagian mana wae ya metode Ibroh teh? Tuh, judulnya membentuk akhlak karimah melalui metode Ibroh Mau'izoh. Aya judulnya khusus metode Ibroh tuh. Tah eta kudu dijadi sebutnya teh buku wajib untuk dijadikan referensi. Tuh, metode Ibroh. Tah, termasuk ketika Bapak minta kamu untuk membuka zlibrary.sk ini salah satunya adalah untuk mencari referensi yang sifatnya buku. Contoh ditulis metode Ibrah ayat berarti Anda belum beruntung. Nih, nonton itu sopan santun kan? Nilai sopan santun. Apakah nilai sopan santun aya anu ngabahas langsung? Tuh, aya tuh nilai sopan santun. Nilai sopan santun. Atau kalau tidak nilai sopan santun, karakter sopan santun bisa. Dasar orang nih. Tuh. Pokoknya nilai sopan santun dodol heula. Dodol apa heula? Nah, nanti gimana caranya supaya saya bisa mendeteksi ini supaya bisa sesuai dengan skripsi saya? Jadi kia kumpulkan file-filenya. Kia carana. Kamu teh kudu melakukannya secara manual supaya hasilnya maksimal. Kenapa? Karena kalau kamu menggunakan digital, kamu menggunakan AI, jawabannya biasanya halu. Non? Halu, non halu teh. Naon teh maksudnya? Maksudnya kumaha? Teu bisa diandalkeun sih teh. Da kemampuan ChatGPT mah terbatas, termasuk ChatGPT-na anu gratis. Komo teh gratis? Hah? Gimana caranya? Perhatikan baik-baik. Kita pakai yang namanya ada tabel. Saya biasanya pakai tabel di mana nih kalau nyimpan kuliah. Tabel hari, tabel. Coba kita lihat. Tabel review artikel dan tesis. Ini nih. Tabel template prior research. Nah ini. Tabel prior research. Nah ini nih. Ada yang disebut dengan tabel prior research. Nanti saya kasih ini di grup supaya kamu telaah, kamu download, kamu telaah supaya kamu bisa mempraktekkannya gimana. Oke. Nih,
ada yang namanya sebelum menemukan fenomena penelitian 2 tips skripsi. Nah, cara cek judul skripsi penelitian yang sudah diteliti melalui Google Scholar. Ya, ada link YouTube yang bisa kamu pelajari. Ya. Nah, kemudian ini ngaran mahasiswana ya, saha wae. Rencana fokus penelitian, buka judul penelitian tentang naon fokusna. Alasan fokus penelitian tersebut naon. Nah, kalau dari artikel jurnal, gimana cara penulisannya? Lihat nih. Lamun tema geus download di artikel jurnalnya, pertama tulis nama penulis, judul artikel, nama penulis, volume, halaman dan tahun. Tujuannya adalah untuk tulis tujuan, fokus dan penelitian. Tulis. Lalu yang keempat konsep atau teorinya yang digunakan apa? Tulis. Metode pendekatan dan teknik pengumpulan datanya apa? Oh, dia pakai kualitatif. Teknik pengumpulan datanya dengan wawancara, observasi dan kajian dokumen. Lokasinya di mana dituliskan, temuan hasilnya naon. Jadi kamu teh menganalisis ini semua. Diasupkeun tah tiap hasil tesis. Contoh 20, sekian 20. Terus ayeuna artikel jurnal berapa? 20, sekian 20. Tuh, asupkeun gitu hiji-hiji. Kalau bersumber dari tesis atau skripsi, tergantung ya. Nih lihat, nomor, nama penulisnya siapa, fokus dan tujuan atau fokus penelitiannya apa, teori yang dipakainya apa, metodenya apa, lokasinya di mana, keterangan itu sarua jeung duluhur eta. Yaitu temuan hasil dan temuan hasil. Bahkan kalau memang mau dimaksimalkan, ada yang disebut dengan istilah simpulannya, rekomendasi atau simpulan. Ini simpulan. Tuh, simpulan. Nah, maka gunanya simpulan untuk memastikan bahwa hasilnya bagaimana. Tuh. Tanya nu 20 tadi teh. Silakan dibaca asupkeun. Pak, kumaha pan loba bisa dibaca anu abstrak mah. Abstrak kan baca cepat. Tinggal diasup-asupkeun ka dieu. Nah, ini semua yang akan nanti membuktikan apa beda antara yang kamu teliti dengan orang lain yang sudah teliti. Engke lamun geus kakumpul ieu, kamu bisa Pak, aya cara cepet tuh, aya. Cara cepatnya tuh begini, nih. Jadi kamu bikin promna heula. Promna begini. Kamu berperan, Anda berperan sebagai akademisi, peneliti dan peneliti maksudnya, yang telah berpengalaman membimbing penulisan skripsi dan menulis buku-buku yang terkenal. Itu bahasa di bidang tulis pendidikan agama Islam. Saya minta Anda untuk melakukan penulisan saya minta Anda untuk melakukan saya minta Anda untuk membaca dan menuliskan temuan dari bacaan Anda dengan mengikuti pola komponen yang terdapat dalam tabel.
nomor, nah pakai garis tengah gitu. Terus contoh kan ngecek artikel jurnal ya, nih tulis ini, kita fokuskan dulu begini, nomor, nama penulis, judul artikel, nama jurnal, ini disimpan di bawah, set tuh. Terus yang ketiga, tujuan dan fokus penelitiannya apa, masukkan yang ketiga. Yang keempatnya, teori atau konsep, hanya disebutkan saja. Kemudian metode atau pendekatan dan teknik pengumpulan datanya, ini juga sama tuh, pakai jeda gitu. Terus terakhir adalah lokasinya di mana, lalu ada temuan hasil, atau ada kelemahan penelitian atau kekurangan penelitian. Kekurangan penelitian. Nah, jadi engke di jieuna teh kudu sesuai jeung saya minta Anda untuk membaca dan menuliskan temuan dari bacaan Anda terlampir, file terlampir, mengikuti pola komponen yang terdapat dalam bentuk pola komponen untuk dibuatkan tabel. Mengikuti pola dengan saya minta Anda untuk membaca file bla 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 dengan dibuatkan dalam bentuk tabel dengan komponen sebagai berikut. Nah, ini copy, masukkan karena Bapak diberi contoh nu chat GPT gratis. Bisa berbayar, bisa kaget. Karena hasilnya beda, jauh bukan aja. Ya lumayan yang nu gratis beda lah. Mau layan gratis, kastanya sama dengan yang berbayar. Ayo. Oke, chat OpenAI kita pakai dulu yang gratis. Ya tuh gratis mah lilain tekarannya tuh. Ampun ini. Terus kita coba cari artikel satu saja untuk di-download. Kamu kan tadi belum ngambil artikel. Contoh, ya artikelnya dia. Peran guru dalam keluarga menanamkan nilai sopan santun, nilai sopan santun terhadap orang tua, analisis faktor implikasi sosial. Iyalah, baiklah. Jurnal.peneliti.net. Wah, artikel jurnalnya lila ceritanya ini belah kita ambil yang gratis nih. Ini wah itu oh lain wifi pan pakai iya.
Astagfirullahaladzim. Nah, secure. Oke, nah, dua. Jadi kamu nanti harus mengisi file ini dengan temuan-temuan yang kamu dapatkan itu. Dan itu nanti akan bisa jadi kutipan dalam naskah kamu sendiri. Gitu. Kita akan coba menggunakan teknik tadi. Mudah-mudahan ini waras. Waras. Wah, waras. Oke, waras. Tanaman gratis waras. Kita cari file tadi kan non? Enggak download. Belum ya? Kayak artikelnya saya download. Nah, download dulu artikelnya. PDF tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa ya tadi? Hah? Tahun berapa? Kenapa harus dibedakan dari tahun supaya referensi kamu termasuk referensi yang update, ulah kudet, ulah tahun referensi itu tahun 1845 gitu. Berarti maksudnya nih 2000 berapa? 16. Ini? 2016 dia? Benar. Apa tertinggal masalahnya ya? 2016 strip bahan skripsi. Tapi kan nanti kalau mau dipisahkan berupa artikel atau bukan artikel bisa artikel. Namun buku. Jadi dari awal kita sudah bedakan itu. Seperti contoh kita lihat ini 2000 berapa ini? 2020 sih teh. Emang ngaco. Hoax. Ngaco 2016. Berapa ya? 23. Lihat. 23. Kita pengen biar cepet ya. Sebenarnya gampang nak ya. Aya dua cara. Cara pertama kamu ngasupkan file dia minta baca atau kamu copy si si abstrak dan isinya semua masukkan ke dalam ChatGPT. Kita coba yang pertama dulu. Hah? Ayo gratis mah gitu emang.
Oke, lihat nih. Kopi ya. Jadi kopi heula. Tapi akan lebih otentik masalahnya mah. Lamun ngopi kita otentik. Non otentik nah, karena kita ngambil langsung kopi dari sumbernya langsung. Lamun kita maca, halu deui. Lain ngabohong teh. Teu bisa ngajawab kecuali naon anu manehna bisa ngajawab. Nih lihat nih. Kita pakai di insert heula terus bikin tabel di koloman supaya gampang suka ya. Lalu abstraknya kita copy. Nah, copyin aja nih semua. Salah. Ini abstraknya kamu tulis. Tuh. Cak-cakan kena naon asupkeun heula. Ya. Terus Anda berperan sebagai akademisi dan peneliti yang berpengalaman. Saya minta Anda untuk membaca dan menuliskan temuan dari bacaan Anda. Ini. Saya minta Anda untuk membaca dengan hati-hati dan teliti dari keterangan yang saya berikan di atas, karena bentuknya kan di copy kan kurang di atas. Lalu tuliskan temuan dari bacaan Anda dengan dibuatkan dalam bentuk tabel dengan komponen tabel. Kita coba ya. Nih, lihat. Set. Tapi kudu lengkap nulisna. Nulis naon maksudna? Nulis tabelna, nulis artikelna, judul dan sebagainya kudu nulis. Kurang diasupkeun kudu bener ngopina. Nih, kita tulis hit sub. Kayak dalam bentuk tabel hasilnya. Coba lihat ya. Karena instruksinya kan dibuat dalam bentuk tabel. Clarify tablet format for Indonesian user. Jadi teknologi digunakan untuk mempercepat, ya, tapi tetap kudu hati-hati. Tetap kudu baca, nggak boleh copy paste. Nah, kelakuan kamari kamu nyeun studi pendahuluan, halu kabeh. Halu. Nulis pakai ChatGPT kabeh. Entong ngadalan buaya asa teh. Hah? Nyaho kumaha nu bener nu salah. Rek kumaha ge nyahoan. Sekali. Nah, ini kebetulan kenaonnya teh bisa. Tuh. Kenapa tidak Anda buat dalam bentuk tabel? Mungkin minta maaf biasanya. Oh, jadi. Jangan tabel sih teman Ya, buatkan. Tuh, kieu wae nih. Ya, meureun cek maneh teh. Maneh we nyieun tabel teh asupkeun ieu teh geus sipak macakeun. Geus ngeutekeun. Masih kena mental jantung hayang hate. Ini sini. Tuh. Ya, paling tidak sudah ketemu lah. Ini nih, tuh. Jika Anda ingin versi tabel dengan format bisa langsung ditempel di Word, bisa saya gunakan. Iya, itu maksudnya. Silakan. Jika nama salah naon teh? Salah prompt jadi we.
Pertama, mohon buatkan dalam versi tabel. Ah, itu karek bener. Tuh, jadi kan diringkas KB. Ini otentik loh. Kenapa otentik? Karena kita kasih datanya otentik. Gitu. Bisa meren? Bisa meren? Bisa. Kita ukur copy paste siapa teu pas di kituan oge. Teu pas dengan copy paste nanti. Aduh, payah. Tuh. Dan ini bisa dimasukkan ke dalam naskah pada saat kamu bikin latar belakang, bagian-bagian pentingnya aja yang dikutip. Gitu. Sekali lagi, kalau ini otentik karena kita ngambilnya langsung dari sumbernya. Yang nggak boleh itu, ini pengalaman yang harus disampaikan. Yang nggak boleh itu kamu minta ke ChatGPT yang baik, yang pinter, yang soleh, bantuin aku ya, bikinin latar belakang dengan menuliskan priori research dengan 10 artikel terkini 10 tahun terakhir. Hati-hati ya nulisnya, biar sayanya puas, yakin dibere ngan hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau kamu ngambil filenya, kamu olah datanya, kemudian dia minta untuk kamu buat seperti hanya tadi dibuat tabel untuk kamu mudahkan. Lamun geus kieu kudu kumaha? Di copy filenya tinggal ieu. Tek, di copy, pindahkeun ka mana? Kana Word. Nah, sebutlah di dieu heula we dina file ini. Kita buat terpisah aja lah. Sini nih contoh. Tuh. Terus kan? Biasanya kamu ku malam geus kieu. Di blok ya. Terus nyian. Iya kan? Iya Lin? Terus di kieu. Dua kan? Nah, ChatGPT selalu begini. Kumaha carana supaya ulah dua kieu? Gampang. Kamu nyian kolom dulu. Kolom deui, siga kieu asupkeun langsung kana ka hiji. Eta mah cara lemot. Lamun cara gancang kieu. Ieu di blok, oke. Aya tabel desain. Aya ieu teh. Teng. Hiji. Tuh, sudah. Tuh, tingali, geus lengkap kabeh. Kamu tinggal baca hasilnya, dibaca deui teh. Ulah geus liwat dibaca deui. Oh, kieu cara ngajelaskeunna teh. Padahal yang kita masukkan hanya abstrak. Makanya yang penting punya abstraknya dulu, karena abstrak itu adalah kumpulan hal penting dari sebuah hasil riset. Sekarang kita lihat untuk yang skripsi. Tadi kan ayo tesis ya. Nah, bedanya tesis yang skripsi naon tingali ieu tah nomor, nama, tahun, fokus penelitian. Tah kamu teh kudu kieu deui tah. Di blok ieu tah, blok, sud, blok. Sampai kesimpulan blok. Copy, asupkeun kana promna. Tapi engke kamu mere datana kudu lengkap ka ChatGPT teh. Model iya tak tinggali kan ini lengkap datanya. Dia nanti yang mengklasifikasi. Tak urang teh rada hese klasifikasi teh otakna lieur. Cuwet antara skincare jeung naon? Jeung udud asli weh. Setelah sudet. Ya, tinggal kita. Caranya gimana? Nih, kamu bikin dulu ini nih, set. Di naon dikopikeun heula. Lalu kamu asupkeun hiji-hiji kaluarkeun. Tuh, keluarkan, ya keluarkan. Nah, kemudian ini keluarkan hiji. Kenaon perlu hiji-hiji pak? Heudeus itu kan ieu itu bisa otomatis. Tuh. Tapi dengan cara begini, kamu akan mendapatkan data yang otentik. Sekali lagi, keotentikan itu penting. Nah, sih pak otentik tadi ngomong otentik we tadi.
Otentik itu artinya kamu mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu hadapi, kenyataannya itu. Metode, nah, dia asupkan. Ayo saat tikmat tuh kudu di copy paste atau tulis we padahal nya. Lokasi. Terus temuan hasil. Ditambah dewe satu lagi teh simpulan. Tambah satu lagi kudu nama arek mah naon? Kekurangan penelitian apa. Tapi kalau nggak bisa nggak usah lah. Sampai simpulan aja. Nah, ini kan baru untuk kita mau bikin buat tesis ya, skripsi ya. Kan promnya masih kan iya, copy deh ya tah, copy, subken. Sampai sini aja. Pina subken. Kemudian kamu dia dibatasi lah tuh. Nah, Anda berperan sebagai dari sini penelitian. Saya minta Anda untuk membaca dengan hati-hati dan teliti dari keterangan yang saya berikan di atas. Lalu tuliskan temuan dari bacaan Anda tentang bacaan Anda dengan dibuatkan dalam versi tabel. Kudu pakai versi sih kan namanya. Dengan komponen dalam tabel sebagai berikut. Nah, ya subkan, ya copy dah, copy ini masukkan karena ChatGPT, itu nu gratis. Tapi kita belum copy paste abstraknya belum. Berarti copy lah naonana abstrakna. Ieu mah kekarek nu tadi. Berarti kamu ambil yang ini, yang tadi tesis ya. Nah, bahan skripsi. Ada kekurangannya di sini. Ukur jalan deh. Nah, ini abstrak nih, kopi abstraknya. Buat kopi abstraknya. Kebenaran ari kopi abstrak dina tesis dan skripsi rata-rata banyak gitu. Beda dengan artikel jurnal. Artikel juga cuma 200 kata paling banyak. Nih, kopikeun. Lalu asupkan kemana? Kadieu tah. Nu tadi teh aya promna ieu. Kamu supaya ngabedakeun nyieun naon. Nyieun tabel. Ngarti meureun nyieun tabel? Nah, ieu teh kakarek abstrakna acan keterangan-keteranganana. Biar nanti bisa masuk keterangannya model nama, judul, nama penulis, tahun, kampusnya dari mana. Kan dimintanya itu. Gimana caranya? Nyateangan dina file PDF na. Tuh, iya. Kita tesis, asupkeun dan diasupkeun KBG. Daku sabab yang dimintanya bukan itu secara umum, dia nggak bakalan menghasilkan apapun. Nih, tuh diasupkeun ka dia heula. Terus kampusnya mana? Tak oleh Maria Ulfana asupkeun ka dia tuh. Lengkapkeun we. Asupkeun. Bebeskeun ka dieu tah. Tuh. Judul geus aya dan tahun acan, geus aya tahun. Kampusna geus aya can. Geus aya. Beres teh? Beres. Tinggal kumaha? Kopikeun, pindahkeun kana ChatGPT. Tuh. Nah, inilah yang saya sebut, dengerin. Inilah yang saya sebut cara cerdas menggunakan AI. Bukan hanya. Jadi itu penting aya datana. Yang penting ada bahannya yang diolah. Itu tetap otentik pekerjaan kamu. Kamu hanya menggunakan ChatGPT sebagai tools agar mempermudah pekerjaan kamu. Tapi datanya tetap ada. Bukan sembarang hanya sebatas pangheres kena skripsi saya judulnya ieu. Data nama terserah maneh lah kumaha we. Ari maneh. Sabak tarangna bisi keur panas. Nih, masukkan ke sini. Lihat. Tet. Dan otentiknya si ChatGPT karena membaca bahannya secara langsung di dalam apanya? Di dalam bahannya. Lihat, baik-baik.
The user wants user summary. Author not provided. Nama penulis nggak ada, mana sih? Dia tuh mendeteksi satu-satu. Dari bahan kita itu dibaca. Lamun ayeuna file anu diuploadkeun, macana sok lila jeung halu, kade. Sering kejadian, apalagi kalau bentuknya PDF aya gambaran, geus kabaca we. Tuh, kan nyelek kiri itu simpan pokoknya. Format tabel teks yang bisa langsung disalin ke Word. Tuh. Coba kita lihat. Nah. Bisakah Anda buat dalam versi tabel untuk di copy langsung ke Word? Hasilnya bakal kumaha kira-kira? Tuh. Tuh. Oke, bisa? Oke, filenya orang kirim melalui pokok. File, iya sih tetap. File template, langsung. Iya serang. Aya usahaan teh. Nah, supaya kamu punya kemampuan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini file videonya nanti Bapak kirim di grup, kamu bisa nonton videonya berkali-kali. Bosen sudah. Tapi di komen ya, supaya baca bener, Pak, saya baca sampai tuntas. Ya minimal gitu ya, ya, atau Pak ada bagian yang keliru di bagian ini, tolong diperjelas contohnya. Kan nanti lamun eno komen ketinggal dia kan di dashboardna, oh iya eno komen non isina, oh hayang diperjelas di bagiannya kayak bisa jadi konten deh gitu. Kok soal UTS sih? Oke, saya kirim dulu di grup. Sekarang mata kuliah siapa? Bajunya nggak ada malah. Aya email kamu naon email? Coba dikirim email deh. Bismillah.
him anjir email oge aing ulah lieur nyeun alamat email teh terus yang jelas him and mau him gitu him and gitu bener dia mas naon dia teh filenya ngaran teh tabel udah ya cek oke nanti filenya dikirim cara-caranya kayak gitu mudah-mudahan kamu bisa lakukan 20 teh ya masukin Google Drive nanti PJ yang bikin ininya linknya per orang